Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Pak. Sebelum itu, Bapak awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pada kesempatan pagi hari ini, tentunya kita berada di ruangan ini dalam kondisi semangat dan kondisi sehat, sehingga pada hari ini kita sama-sama akan belajar. Nah, nanti kita semua akan belajar selama 1 jam ke depan untuk bersama Bapak. Sekarang ya. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas Mas Irfan Maulana dipimpin doanya. Silakan berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai, Bapak ingin mengecek kesiapan anak-anakku semua yang ada di sini. Nah, sebelum itu, Bapak lihat dulu siapa yang hadir pada hari ini. Yuda, hadir. Yanto, Yanto berangkat? Tama, Sugeng tidak ada Pak. Tama ada. Yang Falikun, Pak. Hadir. Usul Dimana? Hadir ya. Sugeng Pak, Sugeng izin. Sugeng izin. Oke, sebentar. Tandai dulu. Sugeng izin. Oke. Nah, tadi setelah Bapak absen, Sugeng gak izin. Yang sayang sekali pada hari ini Sugeng tidak masuk ya. Pada hari ini Sakit Pak. Iya, sakit ya. Nah, nanti teman-teman bisa di sini cenggung Sugeng, kasihan ya. Nanti bawa apa Pak? Bagusnya Pak. Bahwa ya seadanya saja. Bawa gula teh ya Pak. Iya nggak apa-apa. Nah, pada kesempatan hari ini, ya sebelum dimulai, Bapak di sini mau tanya dulu kepada anak-anakku semua yang ada di sini. Nah, kira-kira di pikiran anak-anakku semua yang ada di sini kelas 6 itu pernah membayangkan nggak sih kita sekarang berada di mana dan berada di bagian yang mana, dan kita berdiri kenapa bisa setegak ini, kenapa tidak mengambang, kenapa tidak jatuh dan lain sebagainya. Pernah berpikiran seperti itu? Ya Pak. Pernah ya? Nah, pada kesempatan kali ini kita semua akan mempelajari kita sekarang berada di mana sih? Ya, seperti itu. Nah, dulu waktu kita kecil itu ada film ya, ada film yang bercerita mengenai sebuah planet. Nah, di planet itu menggambarkan seorang manusia yang diciptakan di sebuah planet. Kira-kira planet di sini kan belum tahu. Nah, planet itu apa sih? Nah, pada kesempatan hari ini kita semua akan belajar mengenai apa? Planet berkaitan dengan sistem tata surya. Dan sebelum itu di sini kita sebelum mengajak ke materi, kita akan mengenal sistem tata surya. Nah, perlu dipahami juga yang beribu-ribu juta tahun yang lalu ya, sistem tata surya kita itu ya khususnya di planet kita itu memiliki perbedaan, sampai kita harus pahami dulu dari sistem tata surya kita ya. Nah, di dalam sistem tata surya kita berada di sebuah galaksi. Sebuah apa? Galaksi. Galaksi itu merupakan sebuah bintang yang terkumpul menjadi satu. Nah, di dalam galaksi ini ya ada yang disebut sebagai sistem tata surya. Apa tadi? Sistem tata surya. Nah, kita berada di galaksi yang disebut galaksi Bima Sakti. Jadi galaksi Bima Sakti itu dari beberapa galaksi-galaksi yang lainnya. Jadi bukan hanya galaksi Bima Sakti saja, tapi ada berbagai galaksi yang lain. Banyak sekali jumlahnya, ya. Nah, kemudian di dalam galaksi itu ada sistem tata surya. Nah, di sistem tata surya kita terdapat berapa planet? Di depan? Berapa? 8. 8 ya. Delapan ya.
di sistem tata surya kita ada 8 planet. Dari setiap 8 planet ini memiliki karakteristik dan cirinya masing-masing. Paham ya sampai sini? Ada cirinya dan keunikannya masing-masing. Bahkan suhunya pun berbeda-beda. Ya, ada yang dekat dengan matahari memiliki suhu yang tentu panas, yang jauh tentu dingin. Ya, kita di sini mungkin merasakan panasnya matahari di bumi. Ada yang sampai 40 derajat, bahkan ada yang melebihi itu. Nah, sebelum itu Bapak akan kupas secara rinci bagaimana ciri daripada setiap planet itu sendiri. Yang pertama di sini ada planet apa? Merkurius. Merkurius merupakan planet terdekat ke matahari. Ya, planet ini tentu memiliki suhu yang sangat panas, ya, karena letaknya dekat dengan matahari. Diperkirakan jarak dari matahari ke planet Merkurius itu sekitar 80 juta kilometer per jam. Ya, jaraknya itu sangat jauh sekali. Jadi kalau misalnya naik motor aduh, kesal teman guys, naik mudik. Jadi jaraknya sangat jauh. Walaupun Bapak di sini berikan contoh itu dekat, jaraknya itu pun sangat jauh. Nah, apalagi jarak dari planet yang Neptunus ke matahari itu sangat berjuta-juta kilometer. Nah, kemudian yang kedua adalah planet apa? Venus. Venus merupakan planet kedua yang ada dalam sistem tata surya kita. Di dalam planet Venus itu justru suhunya lebih panas daripada di planet Merkurius. Karena apa? Atmosfer yang ada di planet Venus ya itu lebih tipis dibandingkan planet Merkurius. Nah, pertanyaannya, atmosfer itu apa? Betul? Nah, atmosfer berupa rangkaian yang melapisi sebuah planet. Nah, atmosfer ini terbentuk dari apa? Terbentuk dari oksigen atau sebuah gas yang menyelimuti sebuah planet. Oleh sebab itu, planet ini memiliki atmosfer yang tipis sehingga apa? Cahaya matahari, panas matahari itu bisa dikatakan terjebak dalam atmosfer tersebut. Nah, kemudian menghantam daripada suhu permukaan yang ada di planet Venus, sehingga panas di planet ini bisa diprediksi mencapai 200 ya derajat Celcius. Sangat panas sekali ya, jadi lebih panas dari bumi. Nah, fungsi daripada atmosfer ini ya anak-anakku itu untuk yang pertama menyaring panasnya sinar matahari ya. Nah, apakah atmosfer ini bisa hilang, bisa misalnya bolong? Itu bisa terjadi ya. Kemudian yang kedua itu bumi. Bumi merupakan suatu planet yang bisa dikatakan satu-satunya planet yang ditempati oleh manusia. Nah, karena di bumi itu ya kondisi tanahnya dan suhunya itu stabil untuk ditempati oleh tumbuhan, tanaman, bahkan manusia, sehingga bumi bisa dikatakan cocok untuk tempat tinggal manusia. Salah satunya dengan melimpahnya air. Di bumi itu 80% permukaannya itu adalah lautan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya Mars atau kadang sering disebut planet apa? Merah. Ya, planet abang, planet merah. Karena kenapa disebut planet merah? Di permukaan Mars, planet Mars ini memiliki permukaan tanah yang berwarna merah ya. Dan planet ini juga dicanangkan sebagai tempat tinggalnya manusia ya. Jadi ada kemungkinan tempat tinggal manusia karena ada penelitian yang mengatakan Mars ini sama persis dengan apa yang ada di bumi, mulai dari lapisan
sosialnya, mulai dari lingkungannya, karena di sana ternyata ditemukan juga ada makhluk hidup, ya tanaman juga di sana ada yang mengatakan bisa hidup, sehingga dikatakan bahwa Mars juga bisa cocok untuk tempat tinggal manusia. Yang kedua ada Jupiter. Jupiter merupakan yang kelima, Jupiter merupakan planet terbesar yang ada di sistem tata surya kita. Kalau diperhatikan di planet Jupiter ini, kalau dilihat di gambar itu ada merah-merahnya. Merah ini ternyata bukan bebatuan seperti di Mars. Kalau kita dekati, kalau kita ada di planet tersebut, itu merupakan sebuah badai besar. Karena di planet ini angin atau badai sering kali terjadi. Yang selanjutnya adalah planet apa? Saturnus yang memiliki apa? Cirinya cincin. Ya, cincin ini terbuat atau ketika kita perhatikan ada sebuah bebatuan ya, yang mengelilingi. Nah kemudian yang selanjutnya planet Uranus dan Neptunus. Ini terakhir ya. Planet ini bisa dikatakan planet kembar. Kenapa? Karena ada yang mengatakan warna dari planet ini dan rangkaian untuk membentuk planet ini sama, gasnya sama, gasnya juga dari suhu yang bisa dikatakan sangat dingin. Jarak dari planet ini dengan matahari itu tentu bukan jarak yang main-main. Dan rotasi dari planet ini ya untuk mengelilingi matahari sekitar 80 juta tahun. Nah, jarak mengelilingi matahari ya, jadi putar planetnya mengelilingi matahari sampai 80 juta. Kalau bumi berapa? Ada yang tahu? Rotasi bumi mengelilingi matahari berapa? Setiap tahun. Berapa? Setiap hari. 1 tahun 365 hari. Kata Mas Yuda setiap hari. Kenapa setiap hari? Ya, kelilingnya ada mataharinya. Padahal apa yang kita lihat dari kenyataan dan kita lihat dari sistem tata surya itu benar apa yang dikatakan Mas Amar tadi. Jarak rotasi bumi atau bumi mengelilingi matahari pada porosnya, pada rotasinya itu sekitar 365 hari atau bisa dikatakan 1 tahun. Bayangkan kalau planet Neptunus itu 80 juta tahun, sangat lama sekali. Nah, ketika bumi mengelilingi ini, itu ada yang mengelilingi matahari, ada yang dinamakan revolusi. Makanya di bumi kadang ada yang musim hujan, musim kemarau. Itu pengaruh dari rotasi bumi mengelilingi matahari. Seperti itu. Itu udah ada Pluto, Pak. Pluto, ya. Pluto itu tidak bisa dikatakan masuk dalam sistem tata surya, tapi bisa dikatakan planet. Ya, tidak masuk dalam sistem tata surya kita. Tapi planet Pluto diakui adanya planet tersebut. Karena jaraknya yang sangat jauh dengan matahari, maka Pluto tidak dianggap sebagai planet yang berada di dalam sistem tata surya kita. Seperti itu Mas. Teksturnya Apa? dingin, Pak. Di planet Pluto tentu saja dingin, sama halnya seperti planet yang mempunyai jarak jauh sekali dengan matahari. Kayak seperti itu. Nah, jadi planet yang jauh ini, Neptunus, Uranus itu memiliki suhu udara yang minus. Bahkan di planet Neptunus dan Uranus itu minusnya hampir 200. Uranus. Iya, itu sangat dingin sekali. Jadi kalau di sana mau cuci baju itu langsung membeku baju. Makanya planet ini tidak ada penghuninya sama sekali. Nah, kira-kira itu ada yang perlu ditanyakan? Pak, itu bulan di mana? Nah, bulan itu berada di bagian sini bumi ya. Jadi antara bumi dan bulan itu saling berkaitan. Jadi bulan itu bisa dikatakan sebagai sebuah sistem yang teratur untuk berdekatan dengan bumi seperti itu. Ya wes, itu berapa? Kira-kira itu ada lagi yang perlu ditanyakan? Ya Pak. Cukup. Ada ulama. Nah, sebelum Bapak akhiri, untuk belajar anak-anak semua di rumah. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan sampai pegel. Iya. Nanti silakan dari ke-8 planet
di rumah silakan buatkan ciri-ciri dari apa yang Bapak sampaikan dari setiap planet tersebut. Oh, PR ya, Pak? Iya, untuk PR. Silakan dicatat. Buatkan ciri-ciri dari 8 planet. Ya, jadi nanti bumi ciri-cirinya seperti apa? Berarti ada yang dingin, ada yang panas juga. Iya, silakan. Itu berarti matahari bukan planet, Pak. Gimana? Matahari bukan planet. Matahari bukan planet. Sumber itu. Iya, matahari sebagai titik inti daripada sistem tata surya. Jadi tidak bisa dikatakan dalam planetnya 8 ini. Ya, paham ya? Jadi silakan tugasnya membuat ciri dari setiap planet. Kan sampai sini paham? Ya, Boleh pula. Pak, izin tanya, kata teman saya itu kalau mau bakar sampah pasarnya bisa menembus atmosfer, itu benar? iya. Jadi yang tadi Bapak sampaikan, atmosfer itu bisa dikatakan akan rusak ketika apa yang terjadi dalam sebuah planet. Misalnya terjadinya pembakaran hutan atau tadi bakar sampah. Nah, udara daripada asap daripada hasil pembakaran ini itu akan mempengaruhi atmosfer tadi. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan, atmosfer itu serangkaian gas yang mengelilingi planet itu sendiri, ya. Jadi kalau diprediksikan tebal daripada atmosfer itu dari sini mungkin tebalnya segini. Pak, Jadi sangat tebal sekali. kalau lapisan ozon itu apa? Lapisan ozon itu beda sekali. Kita belum sampai materi itu. Berikutnya kita akan bahas mengenai Ozon. Iya, lapisan ozon. Bukan mesul. Bukan, beda. Nanti sebagai agar ini semangat semua, Iya, Pak. nanti materi depan kita akan bahas ozon. Ozon. Iya, lapisan Pak, maka usul terakhirnya ada senggol. Senggol boleh. Iya. Pak, pulang Pak. Ya, kiranya itu yang Bapak bisa sampaikan untuk anak-anak semua. Sebelum pulang, ya silakan dirapikan dulu tasnya. Oke, Bapak mau cek semangatnya dulu. Semangat pagi. Semangat pagi. Kalau kau anak hebat bilang saya. Kalau kau anak pintar bilang saya. Kalau kau anak pintar, ya memang anak pintar. Kalau kau anak pintar bilang saya. Kira itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bisa bermanfaat di kemudian hari. Itu saja materi yang Bapak sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Amin.